Kali ini saya dengan kawan-kawan dari HPI ya, ini dari Banten Heritage juga. Nanti rencananya kita akan coba eksplor cagar budaya bersama Badan Pelestarian Cagar Budaya Banten. Rencananya insya Allah kita akan menuju ke Citaman, situs Citaman dan juga situs Murui. Nah, bagaimana keseruan perjalanannya? Kita ikuti aja. Antara dengan situs mudah-mudahan bisa memberikan manfaat minimal ilmu pengetahuan dan informasi berkaitan dengan cagar budaya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Yang lain pakai ini udah selesai. Kita sudah sampai di Batu Goong. Ini arah yang menuju ke Batu Goong, kita belok kiri. Kalau yang lurus nanti ke pemandian Citaman. Masih ada kawan-kawan juga. Udah nyampe di bagian bawah. Lihat belakang gimana? Batu Goong yang ada di komplek situs Citaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita pagi ini, siang ini sudah sampai di titik salah satu area dari situs yang dinamakan dengan Batu Gong atau Batu Goong. Temuan utamanya ada di atas. Nanti kita ke sana. Tapi kita break dulu di sini untuk melihat kondisi sekitar kita. Coba diperhatikan batu-batu di sekitar kita. Sama yang di bagian belakang. Nah, situs Batu Goong oleh para peneliti diindikasikan bahwa situs ini adalah situs punden berundak. Punden berundak adalah peninggalan budaya dari masa prasejarah dengan bentuk struktur yang mempunyai teras yang semakin ke atas semakin tinggi dan semakin kecil. Bentuknya bermacam-macam, bisa radial konsentris atau asimetris. Radial konsentris itu berarti di empat sisinya sama, terasnya sama, berundaknya sama, makin ke atas makin mengecil. Yang asimetris bisa saja di dua sisi, di tiga sisi itu berteras, sedangkan di sisi yang lainnya
tidak berteras karena topografi dari lingkungan sekitarnya. Nah, bawah ya. Berteras gitu ya. Teras ini. Penelitian lebih lanjut di situs ini belum memunculkan data denah, tapi sementara sudah mengindikasikan bahwa situs Batu Goong ini adalah bangunan pulian berundang. Gambar dari keletakan situs dan terasnya nanti kita bisa lihat di rumah informasi di bawah di Citamang. Ada pertanyaan? Bagus, maksudnya ketika manusia masa lalu membuat suatu tinggalan budaya, suatu produk, suatu hasil benda yang dihasilkan, maka dia akan berpikir tentang sumber bahan, begitu ya, sumber bahan. Nah, batu ini adalah sumber bahan yang kemudian diolah, ditata menjadi suatu tinggalan budaya. Sumber bahan yang ada di situs ini dan di Kitaman adalah mayoritas berupa batu andesit. Sementara batu andesit itu adalah produk dari kegiatan vulkanik, begitu. Artinya, kegiatan vulkanik ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan gunung api. Jadi gunung api masa lalu begitu di sekitar kawasan ini. Jadi sangat erat kaitannya dengan sumber bahan, Kang. Jadi ketika di daerah pantai, contohnya, di sana kan tidak ada gunung api begitu ya, karena daerah pantai. Daerah yang ada adalah daerah endapan, kemudian adanya adalah pasir begitu, dan delta itu adalah muara dari sungai yang membawa endapan tanah dari muara di pegunungan. Oke, itu tadi kita sudah dijelaskan di bagian bawah, dan sekarang kita akan coba untuk menuju ke situs Batu Goongnya sendiri ya. Ini kita menuju ke situs Batu Goongnya untuk melihat bagaimana situs dan kemudian kita mendapatkan penjelasan dari sana. Ada batu yang tegak berdiri. Ada yang tahu namanya? Tegak. Menhir adalah salah satu juga tinggalan dari masa prasejarah yang difungsikan sebagai salah satu media dari upacara religi pada masa masyarakat prasejarah. Nah, kenapa batu-batu ini bersusun sedemikian yang ada di depan kita? Jadi masih ada hipotesa atau asumsi bahwa batu ini dikumpulkan begitu, tidak dalam posisi in situ. Itu bisa dibuktikan karena ada 3 buah lagi di luar pagar ini dengan batu yang serupa. Jadi pada masa lalu mungkin dalam konteks pengamanan dan pelestarian dikumpulkan gitu agar tidak tercecer dan tidak rusak. Di luar ada 3 batu. Ya, Kang. Kan ini sudah terkenal mungkinnya di daerah Panegang, Pak. Sudah ada kan sejarawan Arkeologi Jawa Barat. Jadi biasanya diterbitkan dalam jurnal. Nanti Akang Teteh bisa main ke perpustakaan kantor kami untuk bisa mencari penelitian. Selain di sini kan batu yang ataupun yang berlingkar seperti ini, sebetulnya itu fungsinya. Baik, yang pertama menhir tadi saya sudah jelaskan ya. Artinya sebagai religi atau sebagai fungsi sosial ekonomi, pemenuhan kebutuhan. Yang ini, yang pelinggi ini, sementara asumsinya itu adalah sebagai umpak. Nah, itu baru dugaan. Karena ketika ada umpak itu kan alas ya. Berarti dia menjadi dasar dari sesuatu. Yang mungkin saja salah satunya adalah di atasnya itu tiang. Asumsi berikutnya kemudian yang muncul adalah bisa saja ini dulu sebagai salah satu alas dari sebuah bangunan dari konstruksi kayu. Cuma karena sudah ribuan tahun, kayu kan kalah kuat ya dengan material batu, jadi tidak tersisa data penyerta untuk bisa membuktikan hal itu. Keletakan sekarang gitu ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa ini dulu
tidak dalam kondisi sedemikian. Dan posisi asli itu akan menjadi data penting untuk analisa. Apakah dia berpola apa tidak. Jadi untuk asumsi itu mungkin dari masa sekarang-sekarang. Penggunaan dari masa yang lebih kemudian. Tapi kalau kita kemudian mundur ke belakang di masa yang prasejarahnya, nah kita belum punya data untuk hal itu. 3 batu di bawah menunjukkan ada persebaran yang belum berpola. Dan itu akan lebih sulit lagi untuk bisa memberikan hipotesa sebetulnya apa. Tapi dari fungsi sementara objek, sudah tadi saya sampaikan ya, paling tidak dia menjadi satu elemen dari struktur bangunan begitu. Jadi kalau kita lihat dari profil batuannya, sama kan seperti itu, batu tegak ya. Cuma dari keletakan, ya ini dikumpulkan, gitu ya. Jadi konteks keletakan asli seperti apa ya kita belum tahu. Oke, sekarang kita menuju bagian bawah situs Batu Gong. Situs Batu Gong dengan melalui jalur yang ke arah kiri. Tadi Pak. Halo, iya. Apa ini awet muda? Iya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jangan pernah ke dia. Tolong teh. Selamat nih, si Pak Dirman tuh. Suara saya terdengar jelas kah? Siap, terima kasih. Punten, dari manakah ini Bapak Ibu Akang Teteh peserta? Dari Carita. Carita, alhamdulillah. Carita HPI. HPI, alhamdulillah. Ada ketua umumnya Pak? Ketua umum HPI. Oh, alhamdulillah. Siap. Selamat datang di situs.
di taman. Yang lainnya dari mana? Di Jemut itu kan Siap dengan rombongannya. pengen di situ cuma nggak ada alamatnya. Sana aja. Apa namanya kampung bombong itu? Maaf di belakang. Tapi data 28 cagar budaya itu pun bukan data yang statis, karena 3 minggu kemarin kami diundang Bapak Tateng dan Pak Alam untuk mengkonfirmasi 2 bunker masa Jepang di Pandeglang, dan ada beberapa cagar budaya lain begitu ya Bapak, untuk kemudian bisa kami bersama dengan Dinas Kabupaten Pandeglang mengidentifikasi cagar budaya selanjutnya. 28 cagar budaya di Pandeglang menjadi bagian dari 199 cagar budaya yang ada di Provinsi Banten. Bisa mengunjungi registrasi cagar budaya nasional. Ketik itu di website. Data tadi pagi menyatakan bahwa ada 99.070 cagar budaya di Indonesia. 99.070 cagar budaya yang sudah terdaftar di seluruh Indonesia, dan data itu dinamis, masih akan bertambah. Dari semuanya itu menjadi sebuah PR yang sangat panjang bagi semua pihak dalam rangka perlindungan dan penetapan cagar budaya di seluruh Indonesia. Satu, yang kedua adalah instrumen yang disebut dengan tim ahli cagar budaya. Jadi dalam konteks penetapan cagar budaya, peran penting sangat dimiliki oleh teman-teman dari dinas, kota, kabupaten, sampai provinsi. Alhamdulillah di sini ada guru kami, senior kami dari dinas begitu, yang menjadikan sebuah hal yang penting begitu ya, izin berkaitan dengan penetapan. Ternyata banyak apa sedikit itu cagar budaya kita? Banyak. 99.000. Bisa menambahkan objek diduga cagar budaya tersebut ketika pada suatu saat nanti berjalan-jalan di suatu lokasi, kaitannya dengan pendataan. Karena cagar budaya itu upacara religi pada sebentar ini dulu Kak. Maka ada ketika Pithecanthropus ditemukan itu Di lokasi saya ketemu sama direktur Banten Heritage nih, yang ganteng, si Babang ganteng, Kang Hao. Nah, dia juga bawa kru apa BH Channel ya, di Heritage Channel. Di Heritage Channel. Yang pasti nih followernya apa Guide Guide Kasarung. Nonton juga. Ya. Jadi nanti di Heritage Channel kita bisa lihat penjelasan tentang situs Citaman ini ya, dan kegiatan yang sedang kita lakukan hari ini. Betul. Pokoknya tonton tuh ya, jangan lupa ya. Oke, mantap. Tuh, itu di depan krunya lagi siap-siap mau ngadain podcast. Jadi nanti kita bisa lihat detail dari konten yang akan mereka buat di Be Heritage Channel. Pokoknya ingat subscribe, like, komen Be Heritage Channel. Hatur nuhun. Kegiatan di Citaman kita sudah selesai, dan ini adalah sesi terakhir. Tadi sudah dilakukan foto bersama. Ini di belakang ada si Babang Serem nih, Gua Uye. Asik. Oke, nanti kita lanjut di video kedua. Ini video pertama tentang situs Citaman kita sudah selesai, dan kita akan berangkat menuju ke situs kedua. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yeah.
liburan berfaedah. Ilmunya dapat ya. Tempatnya dapat juga. Oke. Tuh di belakang gerbang situs kolam Citaman. Dan kita sekarang menuju ke situs Batu Tulis Murui ya. Sampai jumpa.